Ada waktu 60 hari untuk proses negosiasi tahap berikutnya untuk menyepakati soal bagaimana nasib uranium dan juga nuklir Iran, kemudian soal realisasi pencairan aset-aset Iran yang dibekukan dan sebagainya. Pak Dian, prediksi Anda selama 60 hari ini apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi? Salah satu kemungkinan akan terjadi, 60 hari ini saja bisa diperpanjang kok, sesuai kesepakatan itu. Artinya apa? Manuver buat menegosiasikan itu memang tambah waktu. Tapi buat saya begini, berapapun waktu yang diperpanjang, tidak akan mampu menyelesaikan total masalah program nuklir Iran. Artinya mungkin akan diperpanjang lagi. Dan buat saya, Iran simple kok. Kalau diskusinya cuma bilang program nuklir atau senjata nuklir di stop, udah saya nggak usah negosiasi lagi deh. Posisi saya udah nggak akan bisa melepaskan program itu. Itu bagian dari bukan hanya kebutuhan masyarakat, tapi dignity Iran. Sebagai negara yang punya kecerdasan luar biasa, mampu mengembangkan, harus dibatasi. Bicara soal dignity masyarakat Iran, benarkah Pak Dian sekarang mulai ada perpecahan, ada masyarakat yang tidak senang sebetulnya dengan perjanjian kesepakatan awal ini? Kan ditanggapinya seperti di kita, ada yang optimis, ada yang tidak optimis, ada yang netral, pasif. Buat saya semua hal wajar kok. Di setiap negara pro kontra terhadap kebijakan negara pasti ada. Hanya berapa persennya kita tidak tahu, dan juga belum tentu yang katakan persentasenya lebih kecil akan lebih didengar oleh sekian. Buat saya, tapi tidak akan menimbulkan gejolak besar seperti yang terjadi sebelumnya di Irak. Tidak akan, karena waktu sudah membuktikan Mojtaba masih bisa tetap dipercaya sebagai pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak. Baik, terima kasih Pak Dian. 1 menit juga buat Mas Hasibullah soal 60 hari ke depan, apa yang kemungkinan terjadi? Saya rasa cobaan utamanya akan terletak tetap pada Hizbullah dan pihak ketiga tadi. Ini akan betul-betul menjadi sebuah sandungan dan cobaan, termasuk pola hubungan di antara Trump dengan Netanyahu. Kita akan lihat apakah dalam skenario pertama ini betul-betul menjadi sebuah cerita baru dari dua teman yang sangat dekat lalu kemudian menjadi cerita yang lain, atau ini hanya rekayasa demi sebuah kepentingan tertentu yang saya terbuka juga dengan itu, karena bagi saya kalau ini situasinya setelah November akan lain cerita, setelah Oktober akan lain cerita. Jadi ini adalah konteksnya hanya dari sekarang sampai November. Untuk mengamankan midterm election. Mengamankan kepentingan di situ. Kalau situasi perang masih seperti ini setelah November, Trump masih berkuasa, Republik masih berkuasa, menurut saya lain ceritanya. Jadi 60 hari ke depan menurut saya akan sangat ditentukan, diwarnai oleh dinamika di Lebanon yang menjadi cobaan bagi perundingan ini. Apakah Zionis Israel masih menyerang Lebanon atau tidak ya? Mas Faisal, 60 hari ke depan mungkinkah 14 poin itu ada yang terrealisasi? Semuanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Hasibullah. Tapi ditambah faktor Trump. Trump ini makanya Iran menuntut memberikan persyaratan yang sangat maksimum itu kan untuk menguji serius nggak sih Trump mau berdamai dengan kita. Kan seperti kata Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi waktu hadir di Pakistan April lalu, itu kan dia bilang kita datang bukan karena percaya Amerika, kita udah tidak lagi percaya Amerika, kita datang untuk menghormati niat baik Pakistan sebagai moderator. Saya kira saya sepakat dengan dikatakan Abbas Araghchi, Trump ataupun Amerika tidak bisa dipercaya. Tapi blokade Selat Hormuz menurut Anda ini akan seperti janji Trump, janji Iran juga akan dibuka blokade Selat Hormuz? Ya tentu akan dibuka, tapi tentu Iran harus menghormati undang-undang yang sudah disahkan akhir Maret lalu, bahwa harus kapal-kapal yang lewat harus izin Garda Revolusi Islam Iran dapat izin, kemudian bayar di muka uang bea lintas. Karena ada dua versi juga yang menyebut itu akan gratis atau akan tetap ada biaya tol. Itu tetap ada biaya layanan. Mungkin kalau biaya lintas nggak ada, biaya layanan semacam biaya layanan maritim itu mungkin tetap ada. Baik, sepertinya masih akan ada cerita lanjutan di 60 hari ke depan ya. Kita akan lihat bagaimana nantinya. Terima kasih Mas Hasibullah, Mas Faisal dan juga Pak Dian. Pemirsa, kesepakatan damai telah ditandatangani, saatnya komitmen mulai ditepati. Konflik disudahi dan perekonomian global pulih kembali. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Terima kasih Mas Faisal. Mas Hasibullah, thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.